blunder dari Bang Suswono yang mengatakan bahwa janda kaya lebih baik nikahin pemuda pengangguran. Gimana komentar Bang Emil? Jakarta lebih heterogen. Di sini meyakinkan orang tidak semudah di sana. Politik identitas tidak melulu tentang agama loh. Identitas itu banyak. Identitas agama, dimainkan identitas etnisitas kan, identitas persepak bolaan dimainkan. Tuh. Jadi polarisasi bukan hanya agama ya, polarisasi. Jadi kita demokrasinya memang saya itu banyak yang tidak tahu sebenarnya saya bukan orang baru di Jakarta. Pasarnya tetap 2 lantai, atasnya bisa jadi apartemen 20 lantai kan, di tengah kota. Bukankah nanti Jakarta malah makin padat? Menurut survei belakangan ini kalau ngikutin kan makin lama surveinya makin turun nih untuk tim Ridho, tim 1. Menurut Bang Emil itu kenapa? Dan masih yakin 1 putaran? Oh, matematika mengatakan bisa. Kalau misalnya tidak terpilih menjadi gubernur Jakarta, Bang Emil akan jadi apa? Senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang sahabat yang sekarang menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Bang Ridwan Kamil. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Miss Mary ketemu lagi. Terakhir agak lama ya kita ngobrol-ngobrol di sini ya dulu. Yes, tapi setelah ngobrol sini waktu itu sempat nonton konser bareng. Iya, di JIS. Di JIS, sempat datang ke peluncuran skincare-nya Bang Emil. Siap. Namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha. Tapi menarik nih karena tadi Bang Emil sebut itu ya. Kan terakhir kali waktu itu aku tanya OTW Jakarta. Iya benar. Iya kan? Sekarang ternyata itu nyata. Tapi dulu memang bukan gimmick. Dulu memang OTW kan mau launching kan. Tapi ternyata yang politik pun ternyata memang OTW juga. Dan sekarang tinggal kurang dari 1 bulan. Ya mudah-mudahan Tuhan kasih takdir baik. Karena niat saya baik kan, punya pengalaman baik juga, mudah-mudahan diterima oleh warga Jakarta. Yang 5 tahun ke depan tentu semangatnya kan Jakarta Baru. Betul. Kenapa Jakarta Baru kan karena ditinggal Nusantara ya, sebagai ibu kota. Jakarta Maju kan mau going global yang tentu banyak hal harus kita benerin. Setuju, makanya hari ini senang banget bisa ngobrol-ngobrol supaya kan kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul. Kita semua sudah selalu mengenal Bang Emil yang dulu di Jawa Barat. Nah, tapi kan kalau di Jakarta mungkin banyak yang belum terlalu tahu dan yakin nih, makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol. Siap. Gitu. Tapi sesungguhnya harusnya ketika Bang Emil datang ke Jakarta harusnya lebih confident dong, karena kan di awal aja ketika masuk pilkada lawannya aja sudah berpikir bahwa wah ini David melawan Goliat. Terakhir kali saya ketemu sama Mas Pramono Anung di sini juga seperti itu gitu, karena lawannya itu adalah diusung oleh partai-partai, 80% ada di situ, 12 partai besar mengusung di situ. Jadi harusnya sudah lebih confident dong. Ya kalau takdir diusung siapa kadang-kadang nggak bisa selalu diprediksi ya. Mau dulu saya waktu Pilwalkot kan diusung hanya 2 partai. Jadi pernah mengalami waktu Pilgub diusung 4 partai. Yang di Jawa Barat sekarang lebih dari 10 atau 12 partai. Jadi hal itu tidak terlalu jadi ukuran. Waktu diusung 2 partai menang kan jadi wali kota. Diusung 4 partai juga sama. Jadi saya kira itu hanya administrasi lah ya. Administrasi dalam politik. Tapi yang utama itu adalah saya itu banyak yang tidak tahu sebenarnya saya bukan orang baru di Jakarta. Karena kan saya 7 tahun diaspora di luar negeri. Setelah pulang saya 7 tahun lagi jadi staf ahli gubernur. Oh. Tuh kan Miss Mary juga waktu itu siapa gubernurnya? Saya 2 tahun staf ahlinya Pak Sutioso. 5 tahun staf ahlinya Pak Fauzi Bowo. Di bidang tata kota dan arsitektur sesuai keilmuan saya. Jadi tiap hari Kamis saya datang ke Jati Baru di kantor PU-nya memeriksa semua bangunan yang mau diberi izin oleh gubernur. Saya periksain dulu bahwa ini bagus, green building kan, tidak merusak lingkungan dan lain-lain dan sebagainya. Jadi 7 tahun saya itu jagain Jakarta ya dari keilmuan saya. Berhenti jadi staf ahli gubernur
karena nyalon wali kota, kira-kira begitu. Oke. Jadi modalnya ada, 7 tahun pernah membedah dan menjaga kota Jakarta sambil berkarya ya kan. Iya, Dari gedung ini kan kelihatan tadi gedung Universitas Tarumanegara, ada rumah sakit medikalnya juga, teaching hospital, itu karya saya juga. Makanya setiap kali datang ke kantor Mary Riana Group selalu yang dilihat tuh langsung ke jendela melihat tata kota Dan kelihatan polusi ya. dan kelihatan polusi. Nah itu PR besar yang nanti 3 tahun pertama saya beresin. Emang bisa? Harus bisa, harus optimis. Ngapain kita jadi gubernur kalau tidak ada target-target yang terukur kan? Iya, setuju. Kira-kira begitu. Terstruktur dan terukur. Pastinya 12 partai itu menjadi modal besar. 7 tahun pernah pengalaman bukan hanya berada di Jakarta ya, tapi juga membantu mengelola Jakarta, menjadi staf ahli, itu juga modal yang baik menurut saya ya, mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi kalau menurut survei belakangan ini, kalau ngikutin kan makin lama surveinya makin turun nih untuk tim Ridho, tim 1. Menurut Bang Emil itu kenapa? Survei yang ada itu ada yang stabil, ada yang turun, ada yang naik juga. Jadi tidak ada per hari ini semua survei yang dirilis ke media itu semuanya sama. Nggak ngerti juga. Makanya membaca survei itu tidak untuk menjadi sebuah penentu takdir. Survei itu kayak ramalan cuaca, besok mau hujan loh. Mau pakai payung apa enggak, kan responnya begitu. Jadi kalau surveinya kurang bagus, kerja lebih kenceng. Kalau surveinya juga bagus, ya jangan lengah, tetaplah kerja. Makanya saya bilang kepada hasil survei, maaf ya, mau bagus mau enggak, jawaban kami sama. Kami hanya akan terus kerja sampai akhir waktu. Kalah di mana, menang di mana, kuat di sisi umur berapa, kurang di sisi umur berapa itu. Misalkan kayak kemarin, menang di sini-sini, kurang di sisi barat misalkan, ya sudah, berarti di barat kita lebih banyak datang, lebih banyak belusukan dan lain-lain gitu. Terus segmentasi kan, mana yang lebih, mana yang kurang dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi karena gini, saya pernah 2 bulan sebelum coblosan waktu wali kota ya, survei saya cuma 6%, Mbak. Kalau pakai teori survei ya, kamu survei kecil, ngapain serius-serius kampanye kan surveinya kecil, menangnya 45%. Jadi survei bukan indikasi yang tepat ya? Itu wali kota. Waktu pilgub, surveinya selalu di atas. Tapi nggak menjadikan kita jumawa atau lengah kan, tetap aja dijaga kan. Ternyata surveinya juga stabil, tetap ranking 1 terus, cuma naik turun, berakhir jadi gubernur Jawa Barat. Jadi poinnya itu. Kalau terhadap survei, sayanya. Tapi baca data dan percaya data. Betul. Tapi survei itu belum tentu sama dengan data. Karena misalkan hasil analisa ya. Di LSI turun. Besoknya di poltreking naik, gimana ngebacanya? Kecuali dua-duanya turun atau dua-duanya naik kan begitu. Ini ada yang turun, ada yang naik. Jadi pada saat turun dibaca kenapa kurangnya, pada saat dia naik dibaca juga kenapa bagusnya gitu. Kadang-kadang itu situasional juga ya, Bang Emil ya. Betul. Karena kan tergantung hari ini ada kejadian apa, nanti tiba-tiba masyarakat responnya seperti apa. Kemarin ada kejadian apa, tiba-tiba responnya pasti bergeser dan berubah. Karena orang yang mutusin tuh rata-rata menjelang-menjelang. Nggak, rata-rata ilmiahnya tuh ya, mungkin 2 minggu sebelum coblosan baru mikirin ada pilkada ya, terus mulai meriset kan begitu ya. Iya. Bahkan di hari H orang yang masih bingung tuh masih banyak. OTW menuju TPS tuh masih 1, 2, apa 3 ya gitu. Menurut Bang Emil, blunder-blunder yang terjadi itu mempengaruhi nggak sih? Selalu. Makanya, contohnya nih, karena kan Bang Emil pasti tahu kemarin ini baru ada blunder dari Bang Suswono yang mengatakan bahwa janda kaya lebih baik nikahin pemuda pengangguran. Gimana komentar Bang Emil? Kalau saya sederhana ya, kalau keliru cepatlah minta maaf, udah itu aja. Itu prinsip dasar. Dan memang niatnya kan bergurau, cuman bergurau itu kan kalau di ruang publik kan dikutip. Kalau
Kalau dikutip berarti seolah-olah kan jadi statement serius. Nah itu yang harus jadi pelajaran buat siapapun, ya termasuk saya juga kan belajar tidak bersenda gurau di ruang publik yang multitafsir kan ya. Mungkin niatnya sederhana. Nah jadi Pak Suswono kan udah minta maaf, udah ada 5 poin minta maaf dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan jadi berdampak tidak berdampak ya tentu kita lihat ya. Pasti ada, cuman mudah-mudahan karena gini, beda kalau statement itu ada di visi misi gitu ya. Nah itu baru kan serius. Ini kan di visi misi kan teks yang sudah disepakati menjadi tujuan cara kita ngebangun kan. Tiba-tiba ada gurauan-gurauan menyertai yang tidak ada dalam teks visi misi kan. Nah makanya di visi misinya kita itu dibanding yang lain maaf ya, satu-satunya yang nulis kata manusia Pancasila kita. Yang lain nggak ada. Yang nulis tentang perempuan sebagai subjek dari pembangunan, yang lain nggak ada. Yang nulis tentang stunting, jadi menunjukkan komitmen kami menjaga keberagaman. Makanya kan saya udah 10 tahun Mbak ya sebagai wali kota gubernur, saya adalah pemimpin semua golongan. Sebenarnya tidak perlu dipertegas diulang-ulang lagi karena track record saya ya menjaga keberagaman, ngasih izin gereja, datang ke Cap Gome, datang ke Imlek dan lain-lain, ngawal Natal, ya, mendamaikan konflik, menginsafkan 31 pemimpin radikal dari NII kembali ke Pancasila saya lakukan, itu udah track record sendiri. Tapi tentu saya tuliskan kata Pancasila. Dalam perempuan, Jakarta ini perempuannya powerful. Saya kemana-mana ya, belusukan ya. Ibu-ibu, siapa di sini yang mau berusaha buat nambahin ekonomi rumah tangga? Hampir 70% ngacung semua. Sebenarnya Tata nggak punya modal. Makanya saya lahirkan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan itu. Namanya kredit kelompok. Ketupat. Kredit mesra. Ya tapi intinya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau perempuannya jadi subjek pembangunan, perempuannya berdaya, ya keluarganya juga kan berdaya. Kan madre atau cradle of civilization-nya kan ada di ibunya. Makanya kita juga akan bikin sekolah perempuan, sekolah ibu-ibu. Karena setelah mereka menikah, seolah-olah maaf ya, nggak nambah ilmunya kan. Nah kita pernah melakukan itu dan hasilnya luar biasa. Nah itulah kepedulian kita ke kaum perempuan sambil landasan memimpinnya berbasis Pancasila itu kita perkuat, kita pertahankan. Cuman kan dalam politik suka ada asumsi-asumsi ya. Oh ini pasusnya begitu, wakil saya begini, partainya begitu. Ya nggak bisa dihindari. Tapi yang penting kalau mau jernih, ya lihat saya aja 10 tahun ke belakang kan. Makanya hasil surveinya konsisten. Yang dicari orang Jakarta adalah pemimpin yang berpengalaman. Nah ya udah, saya tawarkan dong. Saya berpengalaman 7 tahun saya di luar negeri. Jadi kalau mau ngomongin rumus OTW kota global, saya punya track record. Saya kan mendesain puluhan kota di Tiongkok, di Timur Tengah kan. Kalau nyebut pengalaman Jakarta, ya saya pengalaman 7 tahun staf ahli gubernur kan. Kalau dicari pengalamannya memimpin wilayah, saya udah memimpin 50 juta orang. Ya, kepuasan publik 90% menandakan survive dengan ini. Mudah-mudahan ya yang dicari yang berpengalaman dengan pondasi Pancasila sebagai dasar, kepedulian kepada perempuan sebagai subjek pembangunan, mudah-mudahan itu diterima oleh warga Jakarta gitulah kira-kira. Pengennya. Oke, niat yang baik, orang yang baik, saya pasti ini saya bisa ngomong pribadi ya, ya harusnya bisa diterima dengan baik. Dan terakhir kali saya ketemu sama Mas Anies, saya tanya, Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya, gimana nih tipsnya supaya kita para warga Jakarta bisa memilih yang tepat gitu. Mas Anies cuma bilang jangan lihat apa yang mau dia kerjakan, lihat apa yang sudah dikerjakan, katanya track record. Setuju? Ya setuju nggak setuju juga. Setujunya kalau ditanya berpengalaman ya orang yang berpengalaman kan
dapat poin. Kalau yang nggak berpengalaman bukan berarti tidak bisa memimpin. Maaf ya, saya kan jadi wali kota Bandung emang ada pengalaman, benar nggak? Ya nggak ada ya. Nah tapi poinnya tuh harus seimbang aja. Mungkin disebut track record sebelumnya tuh bukan selalu sebagai pemimpin ya, tapi aktivitas dia, ideologi dia dalam ngurusin kemasyarakatan seperti apa. Dan konsisten atau enggak gitu ya, dimanapun dia ditempatkan tetap memberikan yang terbaik untuk rakyat atau untuk yang deserve-nya. Nah, tapi mudah-mudahan itu yang dipahami lah. Jakarta dipercayakan kepada mereka yang punya track record pengalaman sebelumnya. Iya, tadi Bang Emil sempat sebut tentang asumsi-asumsi nih. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Bang Emil sebagai calon gubernur Jakarta? Jadi tadi disangkanya saya orang baru. Mayoritas bilang, oh lu nggak ada pengalaman, lu ngapain nyoba-nyoba ke mana, ke Jakarta gitu ya, lu orang daerah, merendahkan lah ya mayoritas. Lah saya bilang, saya nggak desain, saya sebutin ya kota-kota yang pernah saya desain. Mohon izin nih, ini Macau saya ada, Shenzhen saya ada, Guangzhou saya ada, Shanghai saya ada, Bahrain saya ada, Suzhou saya ada, Beijing saya ada, Ningbo, Changsha, Tianjin, Arab Saudi, Thailand, Syria. Saya yang insya Allah ada ilmunya going global, tapi itu mispersepsinya gitu. Disangkanya nggak tahu apa. Makanya saya buka tadi dengan percakapan. Saya 7 tahun nggak pernah saya sampaikan di CV saya. Saya buka gara-gara karena harus kontestasi di Jakarta karena ada mispersepsi bahwa saya 7 tahun staf ahli gubernur di bidang yang Jakarta banget, yaitu tata kota. Gitu. Tapi saya setuju sih, maksudnya tata ruang kota itu penting banget ya, karena itu kan akan mempengaruhi segalanya, cara kita hidup, mobilitas, transportasi. Saya sebut begini istilahnya, Mas Mary, ekonomi Jakarta itu konsekuensi dari ekonomi tata ruang. Dari tata ruang keliru menghasilkan ekonomi gaya hidup yang keliru. Dari tata ruang yang benar di sebagian wilayah menghasilkan ekonomi dan kehidupan yang lebih benar. Jadi nggak bisa. Memang tata ruang Jakarta karena nggak ada desa, nggak ada apa. Betul-betul how bahasa Inggrisnya itu to make the best of yang ada gitu. Ada cuma segitu-gitunya, betul nggak? Saya setuju banget. Karena 16 tahun saya tinggal di Singapura, menurut saya salah satu hal yang bagus di Singapura karena pemerintahnya benar-benar mengalokasi tata ruangnya itu with intention. Contoh gitu. Gini, jadi jelas. Contoh ya. Nah. Contoh simpel aja. Dicurhatin Gen Z saya. Pak, kami generasi yang nggak bisa punya rumah di tengah kota. Di mana Pak? Kan lahan mahal. Ya, supply juga udah nggak ada. Supply-nya menengah atas semua kan. Yang tadi staff-staffnya tadi sebagian lah ya. Di sisi lain ada 140 pasar di Jakarta, lokasinya bagus-bagus kan, tapi cuma 2 lantai. Kalau pakai teori ekonomi tata ruang, itu lahan mahal tuh harusnya kayak kue lapis, dia fungsinya banyak. Pasarnya tetap 2 lantai, atasnya bisa jadi apartemen 20 lantai kan, di tengah kota untuk golongan yang tadi merasa hidupnya susah. Tidak bisa nabung, tidak bisa ini karena habis gajinya untuk tadi 3 jam, 4 jam, ada yang 5 jam ya commuting, menghabiskan 30% dari income-nya untuk transportasi. Kalau seperti itu bukankah nanti Jakarta malah makin padat? Enggak, teorinya gini, kalau dia tinggalnya dekat tempat kerja, maka dia bisa jalan kaki. Tadi siapa staff yang cowok tuh? Jos. Kita sebut aja namanya Jos. Kita sebut emang namanya Jos. Jos itu contoh yang paling benar hidupnya. Dia tinggal dekat kantornya, dia nge-mallnya juga mall di mana namanya itu Central Park. Happy kan? Pulang cepat, jalan kaki. Maaf ya, ibaratnya mau tidur siang dulu, bisa dia mah. Dia hidupnya maaf ya lebih berkualitas dibanding temennya yang 3 jam commuting tadi kan. Gimana memperbanyak Jos itu? Kan tugas negara. Udah.
Iya. Memperbanyak rusun kos-kosan, memperbanyak rusun murah untuk dibeli kan dengan struktur gajinya. Itu yang dicurhatin Gen Z itu. Dan lahannya saya temukan di atas pasar, di atas stasiun-stasiun, di atas sungai juga bisa, di atas jalan juga bisa kayak di New York gitu. Oke, ini Bang Ridwan emang cerdas banget ya. Sudah bisa menjawab pertanyaan saya sebelum saya tanyakan. Oh, siap. Karena sebenarnya tadi saya bilang tata ruang kota itu penting banget karena memang ketika saya tinggal di Singapura, bagaimana kebijakan itu untuk membangun ini dan dioptimalkan karena kan lahan Singapura sangat terbatas kan. Jadi ya rumah-rumah susun dari mall dari ini semua dioptimalkan gitu. Nah, tapi tadi yang mau saya tanyakan adalah kalau ruangnya masih kosong, misalnya kayak di Tangerang, kita bisa bangun dan memulai lagi tata kota. Tapi kan kalau ruangnya sudah sepadat Jakarta, kadang-kadang itu gimana bisa menatanya? Karena kan untuk bisa membuat ruang, berarti kan harus menghilangkan ruang yang sekarang ada atau setidaknya mengubah dulu. Sedangkan kan untuk memindahkan ini kan udah padat banget gitu. Jadi itu tadi yang mau saya tanyakan. Ada tambahannya. Ada. Kalau di pusat kota kita nambahin hunian, si curhatan Jos tadi, agar orang di dekat Tangerang itu nggak usah traveling ke sini, saya perbanyak kantor nanti kebijakan gubernurnya di dekat Tangerang, tapi masih Jakarta, sehingga dia bisa melamar kerja ibaratnya ya, dari Tangerang ke CBD yang dari rumah di Tangerangnya nggak terlalu jauh, kebayang nggak? Jadi di tengah kota banyakin hunian, di pinggiran kota dibanyakin kantoran itu, kebijakan saya nanti. Sehingga orang yang di pinggiran tidak harus, walaupun boleh aja, tidak harus selalu melamar ke tengah kota, tapi dia bisa melamar kerja di kantor-kantor baru yang saya mudahin izinnya, tingginya di pinggiran. Ibarat nih, TBC Matupang kan tuh banyak kantor tuh. Nah, kita bikinin sekeren SCBD lah, ya perbanyakan. Sehingga orang-orang selatan ada pilihan kan, mau tetap Sudirman Tamrin silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ada opsi ngelamar kerjanya perusahaan-perusahaan besar di situ kan nggak jauh. Nah itu teori Jos lagi kan, tapi versi selatan gitu. Ini saya pakai nanti buat kampanye. Boleh. Tinggalnya di Bogor, tapi ngekosnya di sini. Ya kerjanya di Mary Riana. Ada lagi yang lebih keren, mau dengar nggak? Saya ke PIK kan mahal kan? Iya. Persepsinya ya, memang mahal ya. Saya makan Padang. Saya tanya karyawannya dua, satu kasirnya, satu si pelayan saya. Kamu tinggal di mana kan? PIK mahal gitu ya. Gaji kamu kan UMR dia bilang. Saya tinggal di atas Pak. Oh, jadi kerja gimana? Ya turun Pak pagi hari. Nanti kalau udah tutup saya ke atas. Siapa yang nyedain? Pemilik restoran Pak. Terus kamu nggak keluar duit dong buat transportasi? Nggak ada Pak. 100%. Berarti apa? Si pemilik restorannya yang harus dikasih bintangan. Dia peduli kepada karyawannya sampai nyediain hunian yang dekat dengan tempat kerjanya. Jadi banyak solusi-solusi hidup survive produktif di Jakarta. Kuncinya adalah less mobility konsep saya. Oke, gitu ya malah jadi ini benar-benar ya menarik sih. Kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti yang kayak tadi Bang Ridwan, tapi ada juga yang mungkin kalau misalnya ada orang bertanya, kalau gitu Jakarta makin padat dong, bukankah harusnya kita mendevelop yang ada di pinggiran, misalnya kayak Tangerang, Depok, Bekasi, kan dua-duanya dikerjain dan abis itu ya transportasinya sehingga orangnya jadi nggak cuma padatnya semua ada di Jakarta. Ya, jadi dua-duanya dikerjain. Tengah banyakin hunian, pinggiran banyakin kantoran. In between public transportasi. Jarak 400 meter kayak Jos jalan kaki, sekilo mungkin naik sepeda, lebih dari sekilo dia naik public transport. Walaupun ya kita tetap harus memotivasi karena transportasi publik itu menurut orang Transjakarta kapasitasnya untuk 30% warga Jakarta hari ini. Tapi yang make baru 10%-an lebih dari total warga Jakarta. Artinya barangnya ada pun kurang diminati. Nah ini harus diedukasi juga. Oke. Sambil memperbanyak tadi transportasi Jakarta ini kan ada kewajiban DKJ ya, daerah khusus Jakarta, aglomerasinya kita urus juga. Makanya Transjakarta nanti tembus sampai Kota Bogor kita upayakan. Tembus sampai Tangerang, tembus sampai Bekasi tadi kan. Sehingga mereka nggak usah transit pindah-pindah moda gitu. Nanti kita pikirin. Salah satu
yang harus dimiliki seorang pemimpin buat saya adalah awareness. Jadi pemimpin itu harus bisa self-evaluate, harus bisa aware lah dengan keadaannya, aware juga dengan situasinya. Ijen, kemarin kan habis debat pilkada nih, berarti kalau Bang Emil bisa kasih penilaian terhadap performance dari Ridho, menurut dari scale 1 sampai 10 kira-kira diberi nilai berapa nih? Puas nggak dengan debat pilkada kemarin? Ya agak susah ya menilai diri sendiri, harusnya orang lain, tapi ya minimal 8 mah harusnya lolos lah. Kami kuasai materinya, kami bicara juga program yang executable, kami bicara juga dari pengalaman, kita banyak humor-humornya juga kan, pantun-pantunan dan lain sebagainya. Orang tuh pusing menyerap semua isi kepala kan, yang dia ingat tuh oh dia lucu, dia gaya, kadang-kadang gitu. Jadi harus dikombinasi antara konten dengan how-nya, stylenya gitu. Makanya kita selalu mengingatin kalau debat jangan kaku. Walaupun nggak mudah ya, kalau udah di panggung kan dilihat ribuan orang, pendukung pada teriak, itu kadang-kadang distracting tuh bagi orang yang nggak pernah debat. Tidak seindah yang Anda tonton di TV. Iya, yang di rumah mah netizen gampang tinggal pakai jempol komentarin ya. Padahal yang di panggung kan. Ya dari pengalaman juga lah. Oke. Iya, karena ada yang menarik kan setelah debat yang diingat adalah ketika ada 2 momen sih, ada banyak sih, cuma seringkali yang menjadi highlightnya ada 2 yang ketika Mas Pram menanyakan tentang Disneyland ke Bang Emil, yang kedua ya ketika Bang Emil menanyakan ke Bang Rano Karno. Sebenarnya saya sederhana ya. Tadinya berharap pertanyaan itu fokus pada visi misi masa depan Jakarta, tapi pasangan-pasangan itu banyak menanyakan kan ke masa lalu, ke track record. Ya udah berarti saya tanya track record lagi. Kalau ditanyanya tentang Jakarta apa solusi, ya saya jawab solusi. Saya juga bertanya nanti juga sama, apa visinya untuk Jakarta ngatasin anu kan. Tapi karena pertanyaannya dan track recordnya kan banyak di saya. Di debat awal kan Mas Pram tanya tentang disabilitas, saya jawab. Terus yang kedua nanya Disneyland. Bukan soal Disneylandnya ya, tugas pemimpin itu kan berimajinasi. Ya. Saya bilang Indonesia lahir dari apa? Dari imajinasi yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Dan bagi saya prinsip kepemimpinan lebih baik salah ngambil keputusan kemudian mengkoreksi. Ketimbang pemimpin tidak pernah ngambil keputusan. Karena seburuk-buruknya pemimpin di mata saya adalah pemimpin yang diam, gak mau ambil risiko, ya karena takut ada dinamika. Makanya saya bilang banyak kerja, banyak dinamika, sedikit kerja, sedikit dinamika. Nggak ada kerja, yang nggak ada dinamika. Sok tinggal pilih. Ya saya mendingan banyak kerja, banyak dinamika, sebagian gagal, kemudian diutak-utik gagalnya, tapi banyak berhasilnya. Maka saya buktikan dengan 90% kepuasan publik kan, menunjukkan saya kerja diapresiasi. Bayangkan saya takut orangnya, bayangin gitu ya. Daripada diomongin ya, gak usah ngomong Disneyland, gak usah ngomong kereta cepat, gak usah ngomong ini itu, udah diam aja, gunting pita, seremoni, basa-basi sampai 5 tahun. Masa begitu kan enggak. Bahwa tidak semua berhasil, ya itulah dinamika. Contoh ya, saya bikin konsep di Bekasi menata sungai ala-ala Korea tuh. Saya bikin 5 tahap. Baru selesai 1 tahap, datanglah peristiwa yang tidak ada dalam perencanaan, yaitu tol Becakayu. Kaki-kakinya itu ngambil lahan yang seharusnya saya jadikan sungai ala-ala Korea itu. Paham ya? Sehingga tahap 2, 3, 4, 5-nya kan akhirnya bubar jalan dalam perjalanannya. Terus orang yang nggak paham kan, kan dia mah ngayal-ngayal doang, gubernur market, mana janjinya buat sungai ala-ala Korea di Bekasi, kan? Tanpa dia tahu bahwa saya sudah ada rencananya, sudah saya eksekusi, baru beres tahap 1, terkendala oleh dinamika itu. Nah hal-hal begitu kan menyertai dalam pembangunan di Indonesia.
Tapi kalau saya nggak mau diomongin gitu, ya udahlah, ngapain saya bagus-bagusin sungai di Bekasi kan, mending diem aja daripada dibully. Kan nggak gitu. Makanya hal itu sama. Iya. Ya. Nah, sekarang kenapa Disneyland? Itu mah istilah, bukan merek mobil, supaya orang tuh paham ya bentuknya tuh gimana. Jadi Jakarta Utara itu satu-satunya area di Jakarta yang bisa world class untuk wisata dengan cara kawasan ekonomi khusus. Yeah. Sehingga yang datang kelas-kelas Disneyland, itu poin saya. Okay. Kelas-kelas Universal Studio, kelas-kelas Global Village ala Dubai, yang semuanya man-made. Makanya saya bilang wisatanya Jakarta hanya bisa meniru ala Dubai dan ala Singapura. Kan nggak ada natural resources. Coba Mbak Mary, di Singapura bikin apa? Man-made semua. Yeah. Clarke Quay, Boat Quay, si putaran Singapore itu, Flyer, terus F1 Urban City apa, kan gitu kan, dibungkus oleh suasana yang walkable dan seterusnya. Dubai jualan apa? Dia man-made semua, tertinggi, terlebar, terunik, teraneh, terbesar, teramai, kan gitu kan? Benar. Tapi kan jadi nomor 1 sekarang wisata dunia. Nah, Jakarta 100 sampai 150 triliun uang Jakarta pergi loh tiap tahun. Pergi kemana itu? Keluar Jakarta. Tiap weekend 2 juta orang Jakarta pergi. Kalau buang duit sejuta aja udah 2 triliun. Kalikan setahun 100 triliun kan. Kalau sejuta pasti kan lebih ya. Karena weekend di Jakarta nggak banyak pilihan kemana. Kalau kita mau jujur teman-teman di sini, you spend quality time 3 juta gitu mau ngabisin demi kan. Yang kaya ke mall, yang tidak kaya kemana? Kasihan. Makanya sebagai orang calon gubernur, saya ingin berimajinasi 5 tahun yuk bikin posisinya ada di Jakarta. Kelasnya kelas apa? Ya bukan kelas Ancol lagi, kelasnya kelas Disneyland, itu maksud saya. Bukan beneran Disneyland yang dibawa, tapi kelasnya kelas Disneyland. Itu yang main dalam perdebatan. Jadi nggak ada masalah pas ditanya saya jawab aja kan. Kira-kira gitu. Kan udah pernah ngalamin pilkada beberapa kali ya, wali kota, gubernur gitu. Nah sekarang apa yang berbeda dan apa yang sama nih dengan pilkada di Jawa Barat sama di Jakarta nih? Kerasa Jakarta lebih heterogen, Bandung Jawa Barat lebih homogen. Di sini meyakinkan orang tidak semudah di sana karena perbedaan itu kan. Di sini isu berkembang cepat banget karena semua orang Jakarta kan pegang HP. Maka kita harus bikin tim yang mengkelirkan isu. Saya kan korban isu banyak ya. Apa yang terbaru? Ya banyak lah ya, nanti disampaikan. Tapi poinnya misalkan bahwa saya kalau menang KJP akan dihapuskan, itu rame tuh. Dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Lalu saya bilang, semua yang baik dari Pak Anies saya pertahankan, termasuk KJP. Nah gara-gara isu itu beredar, terpaksalah di tiap pidato saya kalimatkan, ibu-ibu KJP dipertahankan, ibu-ibu KJP dipertahankan, kali belasan kali. Kebayang nggak? Karena mudah kemakan isu yang tidak benar. Itu contoh kecil lah, bagaimana saya merespon dinamika. Jadi itu ya orang Jakarta. Yang kedua, semua orang penting rumahnya Jakarta. Maka harus sowan-sowan juga ke orang-orang penting yang punya pengaruh, opinionnya dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang Jakarta dibanding 2 pilkada sebelum saya adalah lebih ekspresif. Kalau senang-senang banget, kalau galak-galak banget. Oh iya. Segalak apa orang Jakarta? Ya teriak-teriak, nyegat di jalan. Masa pernah dicegat di jalan? Ada. Ya adalah pokoknya dihubung-hubungkan dengan sepak bola lah ya. Iya. Oh, baru-baru ini kan ada lagi posternya Bang Emil maju Persija tapi pakai baju biru. Nah, pertanyaannya masuk akal nggak kalau saya yang bikin? Enggak kan? Nah itu contoh provokasi, hoax, negatif campaign dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menyulut emosi yang tidak perlu
Padahal kan kita pengennya politik yang gembira, politik tentang gagasan, bukan politik tentang identitas. Jadi maaf ya, Miss Mary ya, politik identitas tidak melulu tentang agama loh. Identitas itu banyak, ada identitas agama, dimainkan identitas etnisitas kan. Sekarang kan begitu, merasa paling budaya paling tertentu, identitas persepak bolaan dimainkan tuh. Jadi polarisasi bukan hanya agama ya, polarisasi. Jadi tim kita sepak bola demokrasinya juga. memang masih berada di situ. Sampai saya berdoa mudah-mudahan kita ini naik kelas, yang didebatkan sampai berantem-berantem tuh gagasan. Bukan saya warna begini, kamu warna begitu, karena kita beda warna, selera warna, maka saya tidak akan coblos kamu karena kamu warnanya begitu, kan kurang elegan gitu ya. Jangan coblos dia kan dia agamanya tertentu, jangan coblos dia karena dia tidak etnis banget dengan kami, kan masih banyak begitu. Harusnya kan jangan coblos dia karena programnya jelek, cobloslah dia karena programnya bagus buat 5 tahun Jakarta. Pengennya kan begitu, si demokrasi berkualitas, tapi kenyataannya kan tadi. Nah, Mbak Mary sendiri tadi lihat provokasi begitu. Iya, makanya Bang Emil, satu rumus untuk bisa sukses bukan hanya dalam hidup, tapi mungkin juga dalam mengurus Jakarta, 1 huruf 5 kata. 1 huruf 5 kata. Mau nebak atau saya kasih tahu? Boleh. Sabar. Oh iya benar. 1 huruf 5 kata. Kalau sabar saya insya Allah lulus. Yang paling saya takutkan dalam memimpin adalah tentang adil. Adil itu relatif banget. Oh, itu yang paling saya takutkan. Makanya saya harus ada penasehat. Baik, kata saya adil, nggak selalu yang diterima, yang terdampak tuh bilang adil loh. Kayak kita, maaf ya, upah buruh tiap November dihitung pakai rumus, udah pakai profesor dari mana-mana, putusin kan tetap demo. Kata buruh terlalu kecil. Dan saya pernah digugat oleh pengusaha. Coba saya ambil keputusan X gitu ya, berdasarkan ilmu nih. Oleh buruh saya di demo karena kekecilan, oleh pengusaha dianggap kegedean. Sehingga saya digugat ke PT UN. Coba. Itu bab adil itu kan susah. Menurut dua-dua tidak adil, gimana? Padahal udah di tengah-tengah tuh Mbak. Oke. Kebayang nggak? Iya. Nah saya cuma mudah. berdoa ya Tuhan, mudah-mudahan selama saya memimpin selalu diberi kondisi untuk ngambil keputusan yang seadil-adilnya. Kalau bab sabar terhadap kritikan bulit apa, insya Allah ikhlas, tidak berharap pamrih ya terhadap kerja, itu kan ikhlas namanya. Jadi sudah cukup sangat sabar untuk Udah menghadapi udah 10 tahun. warga Jakarta. Udah. Salah satunya jangan terlalu banyak mengkonsumsi informasi. Jadi medsos nggak usah dibaca semua gitu. Posting udah cukup, nggak usah dibaca komen satu-satu. Pusing juga. Poinnya jalani aja. Oke. Dengan kesabaran tadi. Iya, dan keadilan. Keadilan. Kuncinya. Karena ibu saya itu ngasih rumus dalam memimpin 5 Mbak. 1, niatnya harus ibadah. Ya, jangan ada niat lain. Jadi dekat Tuhan. Kekuasaan itu mendekatkan diri ke Tuhan, karena kalau rakyatnya jadi baik, jadi sejahtera kan ada pahala ya. Jadi niatnya itu. Kedua, kekuasaan itu sementara, jangan sombong. Ada awal, ada akhir. Oh lu sekarang berkuasa, nanti udah nggak berkuasa, kalau kamu sombong kan orang juga lari kan. Saya nggak mau sombong, hanya jadi orang yang lebih sibuk jadwalnya. Yang ketiga, kekuasaan itu harus bermanfaat. Tanda tangannya kan, imajinasinya, kebijakannya. Yang keempat, pemimpin harus adil tadi. Yang kelima, dahulukan orang miskin. Itu nasihat ibu saya. Jadi nanti saya urusin, kan ada segmen Mbak. Ya, orang miskin tuh orang yang belum sejahtera itu pasti urusan perut. Makanya saya kredit mesra tanpa bunga berbunga, sekolah gratis tahun depan, itu yang ada di mereka. Tapi kalau golongan yang sudah atas kan bukan urusan perut lagi. Polusi, problem nomor 1 yang mereka pikirin, kemacetan, gitu ya, menjaga makroekonomi agar bantu Pak Prabowo 8% gimana. Jadi
sebagai pemimpin harus tahu kapan bicara sesuai segmennya. Saya nggak mungkin ngomongin yang tinggi-tinggi di golongan yang masih urusan ekonomi, perut masih jadi survival mindsetnya kan gitu. Gitu. Ya, kalau bagian itu saya suka dan saya setuju dengan seperti yang Bang Ridwan bilang, karena setiap pemimpin harus jadi relevan. Betul. Iya. Dan Bang Emil sempat bilang harus bikin inovasi, tapi inovasi yang relevan. Betul. Salah satu contohnya juga ini yang terakhir kali di debat pilkada kan, Bang Emil terakhir bilang inovasi relevan, jangan khawatir buat Gen Z nanti akan dibangun co-working space. Ya gratis ya. Akan dikasih pelatihan digital. 100.000. Jadi Gen Z ini kan dalam benaknya tuh Pak saya baru lulus. My worry number one itu pekerjaan Pak. Gimana apakah saya bisa kerja? Gimana? Gitu. Makanya tim saya udah ngitung 1 juta lapangan pekerjaan bisa. Ya kita hasilkan. Kan penganggurannya 300 ribuan ya. Kita 1 juta, terdiri dari 600.000 kerja formal dengan promosi-promosi global tadi yang saya lakukan, 300.000 kerja UMKM, ya, dengan dorongan modal, kita ada pasar malam sebulan sekali, kan, ala Bangkok festival di mana-mana, dan 100.000 padat karya yang nyangkul, yang benerin pohon, yang gitu kan, dari uang RW yang semiliar itu per 5 tahun. Jadi dalam 1 miliar per RW itu di dalamnya ada komponen kerja. Inilah cara negara turun. Jadi ada 100.000 padat karya, 300.000 UMKM, 600.000 kerja-kerja kantoran formal. Nah, Gen Z nggak semuanya kerja 9 to 5 yang sifatnya kantoran kan. Mereka banyak golongan yang work from anywhere. Maka curhatannya ke co-working kalau bisa difasilitasi, nggak mahal. Ya udah, kalau cuma nyewain tempat kosong mah banyak gitu kan, ya nanti ada anggarannya. Kemudian Pak Gen Z itu banyak kena PHK, makanya saya kasih 3 bulan allowance supaya mereka survive sebelum melamar di pekerjaan baru. Ketiga, hunian tadi udah saya terangin. Buat golongan mereka yang pengen punya hunian terjangkau kan. Saya ke Glodok gitu juga, Pak. Saya ini generasi ketiga di Glodok. Pengen deh bisa tetap di Glodok. Cuman nggak bisa, Pak. Saya akhirnya tinggal di Depok. Jauh dari history of my family, Pak. Saya lagi ngomong gitu, di depan ada pasarnya Pemprov yang cuman pasar doang kan. Dalam imajinasi arsitek saya kan si bisa nih. Koko ini harusnya bisa tinggal di sini. Cuman tinggal nanti jadi gubernur, atasnya saya bikinin hunian buat dia. Itu Gen Z itu. Tapi kita izin diskusi ya, Bang Emil. Karena kalau kita ngomongin Gen Z, kan baru-baru ini ada banyak banget artikel, obrolan bahwa bahkan banyak perusahaan itu mem-PHK Gen Z, memecat Gen Z, dan ada 10 tuh alasannya. Strawberry. Kenapa? Dan alasan yang terbanyak itu semua, urutan pertama itu karena kurang motivasi atau inisiatif, itu 50%. Yang kedua kurang profesional. Yang ketiga keterampilan organisasi yang buruk. Yang keempat keterampilan komunikasi buruk. Yang kelima sulit menerima feedback dan seterusnya. Tapi intinya adalah karena Gen Z ini kurang mentalnya, kurang maunya banyak, kerjanya dikit, nggak bisa menerima realita, pengennya gaji tinggi dan dikasih kerjaan tekanan, tiba-tiba ya udah butuhnya healing dan serasa kayak dizolimi sama bosnya. Nah itu adalah komentar-komentar yang selalu ada. Nah kalau seperti itu kan bukankah yang dibutuhkan oleh Gen Z adalah mindset, skill, ketangguhan instead of dikasih skill, dikasih tempat working space. Setuju. Menurut saya nggak gitu dalam logika saya ya. Bukan ini dihadirkan, yang itu ditiadakan. Dua-duanya multitasking aja. Sambil saya nyari 1 juta lapangan kerjaan, kan gitu ya. Si masalah mentalitas itu kita pikirin edukasinya. Menurut saya harus multitasking seperti itu. Iya, karena kalau dikasih allowance bukankah nanti malah jadi lebih manja. Maksudnya ini cuma Gen Z loh. Lebih banyak lagi orang-orang yang udah Gen X yang kehilangan pekerjaan
Kalau cuma baru sebentar aja dikasih allowance 3 yang bulan. allowance itu bukan hanya buat Gen Z, buat semua yang kena PHK. Poinnya, cuman dari persentase yang kena PHK, Banyak mayoritas Gen Z. Jadi waktu saya omongin nyetrumnya lebih banyak nyambung ke Gen Z. Kan pemimpin harus adil tadi. Nanti orang yang kena PHK bukan Gen Z, Pak saya kena PHK tapi nggak masuk, kan nggak adil. Makanya saya takut kalau semua kebijakan saya itu masuk kategori nggak adil tadi ya. Jadi tolong saling mengingatkan. Nah jadi menurut saya kita multitasking aja. Plus Gen Z itu juga sama, hasil kajiannya tingkat stresnya lebih tinggi. Tingkat stres lebih tinggi karena dia merasa tingkat stresnya lebih tinggi. Ini worldwide ya, bukan Gen Z Indonesia aja. Ini studinya World Economic Forum. Karena salah satunya itu HP, Mbak. Karena mungkin ekspektasi tidak sama dengan realita. Karena mungkin dia lihat sosial media seperti apa. Makanya kadang-kadang salah satu nasihat saya, detox sosmed itu penting. Sesekali offline gitu ya, seminggu nggak usah. Kan orang tuh kalau nggak posting dicariin, kamu ada apa? Padahal emang harus kewajiban itu ngeposting kan kadang-kadang gitu ya, maaf ya. Jadi kalau curhat kemana kan ke IG story. Makanya kan seolah-olah jadi tradisi, ada permasalahan keluarga diposting, drama kan di IG story kan, nggak diberesin ngomong aja dengan keluarga sendiri kan, harus dunia harus tahu gitu kami punya, kan begitu sekarang. Nah, apa faktanya? 60.000 warga Jakarta terkena skizofrenia, catatan dari ke saya itu. 60.000 warga Jakarta. 11.000-nya dirawat di rumah sakit, 50.000-nya dirawat jalan. Itu udah kena penyakit mental yang susah disembuhkan lah ya. Datang dari mana? Dari rentetan stres yang tidak tertangani kan, atau salah treatment. Nah minimal negara ketika si anak itu stres, walaupun untuk versi generasi kita harusnya kan biasa aja, maaf ya. Tapi kan nggak bisa gitu juga. Saya tetap harus hadir, makanya ada aplikasi curhat. Kalau aplikasi curhat belum cukup, ada mobil curhat. Mobil curhat itu parkir ya, bukan sambil curhat mobilnya jalan-jalan. Nah netizen taunya sangkanya mobil curhat itu sambil curhat, mobilnya jalan-jalan tambah macet dong. Mobil curhat itu kayak mobil vaksin, parkir di GBK, parkir di Balai RW, parkir di Car Free Day, janjian dulu jam berapa, ketemu kayak begini. Bayangkan kayak gini nih, saya lagi curhat nih, ini di mobil loh gitu. Itu poinnya. Setelah sesi berakhir ya saya keluar mobil, makan, pulang kan enak ngobrol begini kan. Nah itu yang mau saya hadirkan di mobil curhat itu. Iya, jadi daripada curhat di sosial media. Bahkan si Gen Z-nya tuh lucu. Pak kalau kepilih gubernur sebelum saya curhat mewakili teman-teman nih Pak, boleh nggak kami ada ruangan buat teriak dulu? Bener loh. Mungkin itu lebih efektif dan cost efisien. Dengerin, saya tanya ke psikolog kan, Pak ini ada permintaan begini. Keluarlah teorinya dari psikolog. Kang Emil, itu tuh penting. Jadi ibaratnya gini katanya. Dia itu memendam, dapat kebanjiran lah ya oleh masalah. Jadi sebelum dia lega ngomong, si banjirnya terus dimuntahin dulu. Dengan cara teriak, maaf ya, atau mukul-mukul benda kadang-kadang kan gitu. Supaya semua yang terendapan itu tuh di-burst dulu. Setelah tenang baru ngobrol gitu. Ya sudah, ini saya dibikin sama tim konsepnya namanya screaming wall. Makin tinggi desibelnya saya kasih hadiah. Membentuk gambar Monas misalkan terus apa gitu. Poinnya, poinnya di zaman kalau saya nanti terpilih, kesehatan mental itu my number one priority. Gitu. Iya, tapi itu bener loh Pak. Pak lagi. Benar Bang Emil. Jadi selain mobil curhat, kasih satu ruang aja kayak box kecil gitu ya. Masuk sana, kedap suara, teriak. Wah itu pasti ya, jadi banyak orang. Saya kan nulis gagasan buat Jakarta Baru, Jakarta Maju itu hampir 70. Dan yang nanya ngapain sebanyak itu, fokus aja. Ya semua masalah tetap harus dikerjain, tinggal nanti dicari cara mengeksekusi. Gitu. Kalau Bang Emil punya superpower, pengennya punya superpower apa? Saya? Iya, dan kenapa?
Eh, saya deh setelah seumuran begini, yang paling saya rasakan orang tuh pada akhirnya nyari kebahagiaan, ya, nyari kaya, nyari apa, ujungnya pengen bahagia. Jadi kalau saya dikasih kesempatan jadi punya superpower, eh, kalau di X-Men tuh adalah yang bisa apa sih dokter itunya ya, yang ngubah apa, Dokter Strange ya? yang bisa mempengaruhi pikiran orang gitu. Oh, Dokter X. Ya Dokter X kali ya. Iya. Untuk Kayaknya. Siapa Dokter X ya? untuk mempengaruhi semua warga untuk selalu bahagia gitu. Oh. Apapun masalahnya. Makanya saya punya prinsip, saya nasihatin, berbahagialah di ukuran sepatu masing-masing. Jadi kelas menengah bahagia di kelasnya, yang belum sejahtera bahagia aja di sejahtera di kelasnya, orang kaya silahkan gitu. Ketika kita ganti sepatu, disitulah mulai stres kan. Iya. Yang biasa di warteg bahagia tiba-tiba maksain makan di kelas Jepangan hotel bintang 5 kan stres. Atau yang biasa kaya raya tiba-tiba dalam rangka pencitraan makan di bawah kan nggak nyaman juga. Jadi berbahagialah di ukuran sepatu masing-masing. My superpower adalah influencing the mindset to be happy, gitu aja. Apa masa tersulit yang pernah Bang Emil hadapi di masa-masa jadi calon gubernur ini? Meyakinkan diri sendiri lah. Meyakinkan diri sendiri bahwa perjalanan ini harus dilalui gitu. Karena dimensinya itu banyak faktor ya. Banyak faktor itu saya keluar dari zona nyaman kan. Kalau zona nyaman kan saya di Jawa Barat, Mbak. Iya. Kepuasan publik 90%, yang mau gubernur 70%. Tapi kan ada hal-hal besar lain yang harus saya lalui, saya deliver. Pak Prabowo memerintahkan, mengarahkan saya ke sini kan, karena ingin ini kota global ya Kang, tapi jangan ada kekumuhan, titip gitu. Kedua, bantu social housing. Jadi Pak Prabowo itu peduli banget loh sama social housing. Beliau peduli banget dengan mahalnya rumah-rumah si generasi muda. Mungkin karena saya dari koalisi yang sama ya, Kim, dan speknya arsitek, gitu ya, kurator IKN pula kan, yang tahu konsekuensi Jakarta nggak jadi ibu kota, plus pernah wali kota gubernur, maka Pak Prabowo mengarahkan saya untuk maju di Jakarta. Nggak hanya Pak Prabowo sebenarnya, Pak Jokowi juga. Kan saya kurator IKN, waktu camping nih malam-malam di IKN juga sama. Kan ke Jakarta aja, Akang yang paling tahu apa dampak dari IKN ke Jakarta gitu. Itu Pak Jokowi udah dihitung-hitung, udah Akang aja. Jadi saya kesini itu selain banyak faktor, memang diarahkan oleh Pak Prabowo, diarahkan oleh Pak Jokowi gitu. Proses itu. Jadi kalau ditanya apa yang paling berat, ya merajut semua itu ya, merajut bahwa ini yang terbaik buat warga Jakarta gitu. Oke. Dan masih yakin satu putaran? Oh, matematika mengatakan bisa. Karena kita ada di perbatasan. Ya, kadang lebih dikit, kadang kurang dikit. Tapi kan undecided-nya masih ada. Ini undecided-nya kalau diambil, maaf ya, terus dibagi merata, proporsional udah lebih 50. Tapi buat apa juga menghitung itu? Karena bagi saya tadi, survei bagus, tidak bagus, saya tetap akan belusukan, meyakinkan, bikin konten sampai detik-detik terakhir. Nah itu aja. Saya selalu gini tradisinya kalau sudah begitu ya, di subuh-subuh menjelang coblosan, saya udah lega Mbak, udah menyiapkan mental, ya Allah. Kalau dalam agama saya itu, saya sudah bertekad, saya sudah bekerja, setelahnya saya berserah diri. Nah itu momen pasti di hari pencoblosan saya akan begitu mentalnya. Sehingga pada saat nanti hasilnya, Pak menang, alhamdulillah. Pak tidak menang, nggak akan sedih, yang gimana gitu kan. Misal nih Mbak Mary, saya nggak menang misal. Kan I've been serving 10 years Mbak. Dalam CV saya itu Ridwan Kamil sudah melayani masyarakat,
rakyat 10 tahun loh, non-stop, tuh kan? Jadi nggak ada masalah, saya pernah melakukan itu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh kalau misalnya tidak terpilih menjadi gubernur Jakarta, Bang Emil akan jadi apa? Saya ini 1 arsitek, 2 saya ngajar di mancanegara. Saya dapat gelar dokter kehormatan kan 2 sekarang, profesor kehormatan 1 dari Kazakhstan. Udah sempat disuruh ngajar di NUS tuh oleh arsitekturnya. Saya bilang nanti aja kalau udah pensiun, saya bilang ya. Jadi banyak ladang amal. Yang penting happy aja. Kan manusia paling mulia itu bukan manusia paling berkuasa, bukan manusia paling kaya, bukan manusia paling pintar. Manusia paling mulia itu adalah manusia yang paling banyak hidupnya untuk kebermanfaatan. So stage untuk bermanfaat itu nggak hanya panggung politik, gitu. Dan orang kaya saya multi dimensi itu, nggak, kan saya bukan politisi murni Mbak, saya kan dari profesional. Jadi di belakang saya itu pintu-pintu kebaikan yang bisa saya pakai kan ada nunggu. Cuman sekarang pintu terbesarnya namanya pintu kekuasaan. Tapi ketika pintu ini tertutup, si pintu-pintu tadi saya buka satu-satu gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir buat Bang Emil. Yang pertama saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik berhubungan dengan Jakarta. Komentar dari Bang Emil. Yang pertama Mas Pramono Anung. Guru saya buka rahasia. Saya tuh suka bimbingan loh politik 6 bulan sekali ke kantornya di Seskap. Iya, kan beliau tuh senior ITB saya. Makanya saya tuh pas ada takdirnya tuh kebayang nggak apa harus berhadapan sama guru. Ini pemain silat, dengan ilmunya kan dari gurunya. Tiba-tiba disuruh bertanding dengan gurunya. Maaf, paham nggak? Iya. Jadi Mas Pram itu guru saya. Ini apa? Miss Mary dengerin pas pilkada, pas debat kemarin. Izin saya nggak akan bertanya ke guru saya, Mas Pram, gitu. Iya. Saya bertanya ke sahabat saya aja, Bang Rano. Gitu. Itu guru saya. Oke. Yang kedua, Bang Rano Karno. Sahabat saya, ya. Kenapa? Karena sama-sama pernah gubernur, wakil gubernur kan. Beliau idola saya juga, kan saya juga fansnya si dulu anak sekolahan. Iya. Jadi beliau kan bagus lah, tidak ada masalah. Yang ketiga Pak Dharma Pongrengkun. Pak Dharma orang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin bintang 3. Kan lawan saya bukan kolonel atau kombes kan. Lawannya tuh emang gampang di polisi bintang 3 kan. Bukan kaleng-kaleng ya? Kan kaleng-kaleng gitu. Oke. Yang keempat Pak Anies Baswedan. Pak Anies juga sahabat multidimensi saya. Banyak perbincangan pribadi yang tidak bisa saya sampaikan di publik. Bahwa kami ini selalu bercakap-cakap, berhubungan, membahas hal-hal tertentu yang tentunya saling menguatkan lah ya. Dan ya takdir masing-masing kan tidak mudah dilalui, tapi persahabatan tetap ada. Yang terakhir Pak Ahok. Kalau Pak Ahok orangnya responsif, berintegritas, hanya kadang-kadang keterus terangannya tentunya tidak mudah semua bisa menerima. Itulah yang saya maksud ya. Tiap pemimpin itu punya gaya masing-masing, kebayang nggak? Ada yang kalem, ada yang runut, ada yang ceplas-ceplos ala Pak Ahok. Ya, saya kira itu plus minusnya di situ. Oke. Pertanyaan terakhir saya, kan orang baik, niat baik, sudah punya rencana yang baik untuk Jakarta. Semoga diterima dengan baik juga oleh warga Jakarta. Amin. Kalaupun misalnya ada resistensi atau ada asumsi, apa yang Bang Emil ingin sampaikan kepada semua warga Jakarta? Sederhana, tidak ada pemimpin yang 100% tidak disukai. Tidak ada juga pemimpin yang 100% disukai. Di dalam politik praktis selalu ada yang menyukai, selalu ada yang tidak menyukai. Silahkan sebutkan nama-nama pemimpin di Indonesia apakah 100% disukai, kan nggak ada. Dari Presiden Soekarno sampai
Pak Jokowi, Pak Habibie, masing-masing punya fans, punya hatersnya kan dan lain sebagainya. Yang penting selama kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak melanggar nilai-nilai, tidak melanggar syariat, dikomen oleh publik itu adalah sebuah kewajaran. Dan itu aja rumusnya. Dan tadi kalau kita keliru dan kita menyadari kita keliru, cepat-cepatlah minta maaf. Mereka kasus Pak Suswono kan begitu, saran saya ke beliau kan begitu. Nah kepada warga Jakarta simpel saja, saya punya niat baik, ingin kontestasi dengan cara yang baik supaya kita naik kelas. Kalau takdirnya ada ingin mengabdi juga dengan cara yang baik, saya menawarkan pengalaman, ya lama di luar negeri membangun kota global, mudah-mudahan pulang ke sini ilmunya bermanfaat. Saya 7 tahun juga staf ahli gubernur, ada pengalaman ngurusi Jakarta, juga 10 tahun wali kota dan gubernur, pengalaman mengurusi puluhan juta manusia. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan ini bisa berkenan di warga Jakarta kan di 5 tahun mendatang. Tapi siapapun nanti takdirnya ada, kita dukung karena itu sudah garis tangannya. Tapi kalau itu jatuhnya ke kami, insya Allah kami akan amanah. Kita punya prinsip namanya DKI, desentralisasi, kolaborasi, I-nya inovasi. Saya kira itu. Beli sepatu, beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta baru menuju Jakarta maju. Terima kasih. Yeay. Waduh, jago lengkap pantun semua ya. Ada terakhir selalu ada pantun ya. Wajib itu kayaknya wajib, ya. Gubernur Jakarta wajib pantun. Wajib pantun. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Seperti biasa, Bang Emil boleh tanya satu pertanyaan untuk saya. Silakan. Kalau Bang Mary, maaf, Mbak Mary atau Miss Mary, tiba-tiba Tuhan takdirkan jadi gubernur Jakarta. Waduh. Kira-kira 3 urusan apa yang pertama mau diberesin? Wah, mungkin pertama saya akan gantian bikin ya. cari penasehat, cari wakil. Wow, 3 masalah. Oke, ini agak sulit ya, karena bagi saya masalah itu bukan hanya dari pemikiran saya. Kalau saya terpilih menjadi gubernur, yang pertama kali saya lakukan pasti harus belanja masalah dulu dong, supaya saya bisa tahu seperti apa. Baru dari situ saya akan urutkan prioritasnya. Tapi prinsip saya selalu satu hal dalam melakukan hal, selalu ada 2 tipe, Bang Emil. Jadi yang satu saya sebutnya sebagai time teller, yang satu clock builder. Time teller itu berarti dari segala macam masalah pasti kan ada yang lebih urgent, yang memang harus di-solve pada saat ini juga. Tapi at the same time juga ya sebagai pemimpin kita juga bukan hanya mademin api yang mana nih yang sekarang harus segera dipadamkan. Ya tapi make sure membangun supaya api itu tidak terjadi lagi. Sedangkan kan itu butuh waktu yang lama. Dalam arti ya membangun jamnya gitu, bukan hanya sekarang jam berapa gitu. Kira prinsip seperti itu yang biasanya saya lakukan juga di perusahaan saya. Jadi kalau saya misalnya, walaupun menurut saya nggak mungkin ya. Wah, jangan bilang begitu. Tanggal berapa ingat-ingat ini? Someday, Mbak. Someday, waduh. Oke, iya. Jadi itu sih. Jadi saat ini saya tidak bisa menjawab karena kalau saya pribadi memang ada banyak permasalahan di Jakarta. Ya itu tata kota, udah gitu. Perekonomiannya juga, maksudnya masih banyak pengangguran. Jadi kan ini kota yang sangat dinamis ya. Di satu sisi kita ngelihat ini pertumbuhan, tapi di sisi yang sama di gedung di belakangnya ada orang yang sesungguhnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Cocok jadi calon gubernur. Semangat. Ya, tapi kan itu yang saya lihat di atas. Kan kalau tahu masalahnya harus turun ke bawah, belanja masalah dulu, baru dari situ diprioritaskan, baru cari orang yang bisa punya ahli untuk di setiap segmen itu dan ya mendengarkan dan mengambil keputusan. Good answer. Tambahan dari saya sedikit aja. Yang penting jadi manusia itu kita mau belajar itu aja. Emang saya punya pengalaman Mbak jadi wali kota? Nggak ada. Tapi saya belajar cepet. Itu aja. Belajar birokrasi, belajar ngatasin korupsi, belajar harus ngedeketin semua. Kuncinya itu. Akumulasi dari belajar itulah
Jadi pengalaman itu, gitu. Yang penting mau belajar. Iya. Oke, Mantap. Untung bukan saya calon gubernur ya. Udah ada nih 3 kandidat terbaik di negeri ini saat ini untuk DKI Jakarta. Sukses selalu Bang Emil. Sama-sama Miss Mary, terima Semangat. kasih. Salam Jakarta Baru Jakarta Maju. Jakarta Maju. Hi, John Maxwell here. I'm so excited about Inspira Fest, Day to Grow. Di hadapan saya hadir pengusaha-pengusaha hebat Indonesia. That's coming this November in your beautiful country. Trust me, you do not want to miss it. This is going to be incredible. I look forward to seeing you live in Indonesia for Inspira Fest, Day to Grow. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.